Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Nurkasana, NIM 18111913, bersama dengan Ronald Ferdinand, NIM 18111904, akan mempresentasikan final project mata kuliah ANSI. Di sini kami mengangkat tema yaitu analisis dan perancangan sistem informasi layanan antar jemput barang menggunakan sepeda berbasis mobil di Yogyakarta. Nah, aplikasi yang akan kita kembangkan bernama SiKurir. Yang pertama adalah deskripsi sistem, di mana sistem ini berkembang karena komunitas sepeda dan pertumbuhan pengguna sepeda di Indonesia semakin pesat. Sepeda dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai mata pencaharian. Ruang lingkup. Sistem informasi ini ditujukan untuk segala usia yang membutuhkan jasa layanan antar dan jemput paket langsung dari rumah menuju tujuan. Sistem ini memiliki batasan ruang lingkup, yaitu pengantaran barang sejauh 30 km. Lalu untuk pembagian job desk di proyek ini adalah sebagai berikut ini. Jadwal proyek. Sistem informasi ini menggunakan metode Scrum sehingga jadwal proyek dibagi menjadi product backlog, sprint backlog, in progress, sprint review, dan juga sprint complete. Analisis kelayakan sistem. Pada analisis kelayakan sistem bagian teknologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat keras dan juga perangkat lunak. Pada perangkat keras kita kategorikan sebagai berikut, dan untuk perangkat lunak kita kategorikan sebagai berikut. Selanjutnya untuk database kita menggunakan Microsoft Access. Kemudian pada bagian infrastruktur kita breakdown menjadi beberapa bagian, yaitu komputer, jaringan internet, website, server, kantor, AC, CCTV, dan juga UPS. Analisis kelayakan ekonomi. Analisis biaya manfaat. Yang pertama, komponen biaya. Biaya pengadaan sebesar 50 juta rupiah. Biaya pengembangan yang terdiri dari biaya konsultasi, biaya analisa sistem, biaya desain sistem, dan juga biaya penerapan sistem senilai 43 juta rupiah, dan juga biaya operasi dan perawatan senilai 5 juta rupiah. Komponen manfaat. Keuntungan berwujud terdiri dari pengurangan biaya operasi, peningkatan penjualan jasa, dan juga penurunan kesalahan. Keuntungan tak berwujud terdiri dari peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan efektivitas pegawai, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kepuasan konsumen. Payback period didapatkan kurang lebih selama 4 bulan setelah implementasi sistem. Perhitungan ROI yang terdiri dari biaya-biaya senilai 118 juta rupiah, kemudian manfaat senilai 247.500.000 rupiah, akan mendapatkan ROI senilai 1,09. Kemudian NPV. Dengan penghitungan NPV senilai 99.065.296 rupiah, dengan suku bunga yang ditetapkan senilai 6,5%, dan NPV lebih dari 0 berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima atau pengembangan sistem dinyatakan layak. Selanjutnya, analisis kelayakan hukum. Pada analisis kelayakan hukum ini, perancangan aplikasi mobil layanan antar jemput barang menggunakan software berlisensi GNU atau GPL yang bersifat open source, sehingga secara hukum software tersebut adalah legal. Selanjutnya, analisis kelayakan operasional. Sistem ini rencananya akan dijalankan pada perangkat mobil berbasis Android versi 4.0 Ice Cream Sandwich. Hal ini didasari dari data yang dikumpulkan dan ditemui bahwa versi Android ini adalah versi terendah dari 5 versi yang paling banyak digunakan. Sistem ini juga dirancang untuk memperhatikan pengoperasian sistem agar mendapat kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya, analisis kelayakan jadwal. Sistem ini dibuat dalam waktu 6 bulan yang terdiri dari fase analisis kebutuhan selama 4 minggu, fase desain 2 minggu, fase development 9 minggu, fase integrasi dan juga testing 5 minggu, fase maintenance yaitu 6 minggu, dan totalnya adalah 26 minggu atau 6,5 bulan. Selanjutnya, identifikasi masalah dan workflow. Workflow sistem informasi pengiriman barang menggunakan sepeda ini dibagi menjadi yang pertama, struktur organisasi, di mana manajer merupakan tingkat tertinggi atau top manager, yaitu tingkat teratas dalam struktur organisasi sistem informasi ini, yang kemudian di bawahnya ada admin dan juga driver. Manajer bertugas untuk mengatur laporan transaksi dan juga mengatur laporan pengguna, sedangkan admin bertugas melakukan kalkulasi harga kirim atau ongkos kirim barang, menjembatani antara pengirim dan driver, dan juga mengonfirmasi pengirim barang kepada driver. Driver bertugas untuk melakukan penjemputan barang, mengkonfirmasi lokasi pengantaran, mengantarkan barang ke lokasi penerima, dan mengkonfirmasi bahwa
barang telah diterima oleh penerima dan bukti tanda penerima. Workflow sistem lama bagian pemesanan di mana pengirim harus memberikan request, kemudian admin harus menerima pesanan dan melakukan kalkulasi ongkos kirim secara manual. Kemudian aktivitas konfirmasi dan pembayaran di mana admin mengkonfirmasi ongkos kirim, kemudian pengirim memberikan konfirmasi detail pengiriman, lalu admin mengkonfirmasi lokasi dan memberikan invoice, kemudian pengirim memberikan ongkos kirim ke media pembayaran yang telah disepakati. Kemudian aktivitas penjemputan paket di mana admin mengkonfirmasi driver lokal, kemudian driver mengonfirmasi lokasi penjemputan paket, kemudian admin mengkonfirmasi ke pengirim detail driver yang akan mengirimkan paket, kemudian driver melakukan penjemputan paket, kemudian pengirim memberikan paket dan mengkonfirmasi lokasi pengantaran. Selanjutnya pengantaran paket di mana driver menuju lokasi, kemudian penerima mengkonfirmasi paket sampai. Selanjutnya, driver mengkonfirmasi penerimaan kepada admin. Kemudian, admin mencatat aktivitas pengantaran. Yang selanjutnya, pengirim mengetahui bahwa paket telah sampai. Analisis kelemahan sistem. Faktor performance. Pengirim. Masalah yang dihadapi yaitu pengirim harus melakukan pendataan diri secara manual. Solusinya adalah melakukan registrasi pada awal pendaftaran akun. Kemudian, membuat fitur login di mana username dan password tersimpan di dalam sistem. Pada bagian admin harus mengkonfirmasi setiap langkah yang dilalui oleh pengirim. Solusinya membuat riwayat perjalanan paket. Driver harus konfirmasi kepada admin tahap pengiriman yang telah ditempuh. Solusinya, membuat sistem pencatatan riwayat perjalanan paket. Solusinya, membuat sistem pencatatan perjalanan paket berdasarkan data GBS dari driver. Masalah yang kedua yaitu driver harus menempuh rute yang jauh. Driver harus menempuh rute yang lebih jauh. Solusinya, membuat sistem yang terintegrasi dengan Maps online sehingga memudahkan driver. Masalah yang ketiga, driver harus mengkonfirmasi menggunakan kertas tanda terima kepada penerima barang. Solusinya adalah membuat sistem dengan pencatatan tanda terima secara digital. Selanjutnya, pada bagian penerima tidak mengetahui detail informasi dari driver yang akan mengantarkan. Kemudian, solusinya adalah disediakan informasi detail driver yang akan mengantarkan barang. Masalah yang kedua, penerima melakukan konfirmasi ulang kepada pengirim terkait paket yang sudah diterima. Solusinya, membuat sistem pencatatan riwayat perjalanan paket. Faktor yang kedua, informasi. Bagian admin. Masalah yang pertama adalah informasi mengenai lokasi paket dan kondisi paket yang sudah diantarkan oleh driver sangat lambat. Solusinya yaitu membuat notifikasi yang terhubung dengan riwayat perjalanan paket. Masalah yang kedua, admin harus mengkonfirmasikan kepada pengirim dan driver tentang detail pengiriman. Solusi yang pertama, membuat sistem dengan pencatatan riwayat perjalanan paket. Yang kedua yaitu membuat sistem dengan notifikasi detail pengiriman yang akan dilakukan. Masalah pada bagian driver yaitu 1. Informasi mengenai lokasi paket tidak akurat. Solusinya adalah membuat aplikasi yang terintegrasi dengan Google Maps. Masalah yang kedua, driver harus mengkonfirmasi ke admin agar pengirim mengetahui bahwa paket telah sampai. Solusinya, membuat sistem dengan notifikasi detail pengiriman. Faktor ekonomi pada bagian admin, yaitu yang pertama, kalkulasi ongkos kirim dilakukan secara manual. Solusinya adalah membuat sistem perhitungan ongkos kirim secara otomatis untuk menekan waktu penghitungan ongkir. Faktor control, bagian pengirim. Masalah yang pertama yaitu pengirim resah dengan oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai driver. Solusinya adalah membuat sistem pengamanan jarak jauh. Yang kedua adalah membuat sistem pelacakan driver setelah mengantarkan barang. Faktor efisiensi pada bagian admin. Admin harus melakukan konfirmasi pengirim dan driver terkait pengiriman barang. Solusinya adalah membuat sistem dengan notifikasi detail pengiriman. Pada bagian driver, masalah yang ditemui adalah driver tidak mengetahui jalan tercepat atau alternatif menuju daerah yang dituju. Solusinya adalah membuat sistem yang integrasi dengan Google Maps. Kemudian, pada bagian servis, pengirim memiliki masalah yaitu kesulitan jika harus melakukan komunikasi dengan admin secara terus-menerus. Solusinya adalah membuat sistem dengan pencatatan riwayat atau perjalanan paket yang disertai dengan notifikasi. Oke, selanjutnya analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan fungsional terdiri dari sistem harus dapat melakukan pengolahan data, sistem harus dapat memberikan informasi, sistem harus dapat melakukan verifikasi penerimaan paket. Kemudian untuk kebutuhan fungsional
fungsional sistem harus dapat melakukan pengolahan data, berlaku pada bagian admin dan bagian driver. Untuk kebutuhan sistem harus dapat memberikan informasi, berlaku pada driver dan kepada pengguna. Lalu untuk kebutuhan sistem harus dapat melakukan verifikasi penerimaan paket, berlaku kepada driver dan pengguna. Untuk analisis kebutuhan non-fungsional terdiri dari pengembang sistem mendapatkan layanan server yang maksimal dengan biaya sewa yang murah, sistem aman terhadap pemalsuan identitas driver, sistem aman dari serangan pada drive server yang dapat berpengaruh kepada keamanan data, pengguna dapat memberikan feedback layanan kepada sistem. Oke, selanjutnya analisis kebutuhan sistem non-fungsional. Untuk analisis operasionalnya di breakdown sebagai server dan hosting. Lalu untuk analisis informasi, kita breakdown menjadi 4 poin sebagai berikut. Lalu untuk analisis kebutuhan non-fungsional pada analisis kinerja adalah sebagai berikut, dan analisis keamanannya sebagai berikut. Oke, selanjutnya pemodelan proses. Pada diagram jenjang terdapat 6 proses pada sistem informasi ini. Yang pertama adalah pendaftaran anggota, pemesanan, penjemputan paket, pengantaran paket, feedback, dan laporan. Lalu pada diagram konteks, terdapat 5 entiti yang memiliki datanya masing-masing yang masuk dan keluar dari sistem ini. Oke, selanjutnya tentang DFD level 0. Pada proses pertama, pendaftaran anggota, terdapat data pengguna yang dikirimkan oleh entitas pengirim kepada proses, kemudian proses menyalurkannya kepada data store pengguna. Setelah itu, dari data store pengguna akan dimasukkan ke proses pemesanan. Nah, di proses pemesanan ini, entitas pengirim akan mengirimkan data transaksi pemesanan yang kemudian akan diproses dan dimasukkan ke data store transaksi berupa data pemesanan. Setelah itu data transaksi ini akan diproses kembali ketika entitas admin mengirimkan data layanan yang kemudian dikirimkan ke data store detail pesanan berupa data transaksi dan data layanan. Nah, setelah itu dapat proses ketiga yaitu penjemputan paket. Pada proses ini detail transaksi pemesanan akan diterima dari data store detail pesanan dan kemudian akan dikirimkan ke entitas driver. Oke, setelah itu driver akan mengkonfirmasi keberangkatannya yang kemudian akan dimasukkan ke detail penjemputan. Detail penjemputan ini akan mengirimkan file tersebut ke proses lalu ke entitas pengirim. Setelah itu ada proses pengantaran paket. Pada proses ini driver akan mengkonfirmasi kedatangannya. Data penerimaan akan masuk ke data store detail penerimaan yang kemudian data store tersebut mengirimkan feedback berupa data penerimaan pada proses yang kemudian proses akan mengirimkannya ke admin dan pengirim. Lalu ada proses pengguna di mana penerima dan pengirim dapat mengirimkan feedbacknya kepada proses, lalu dari proses akan dimasukkan ke data store feedback. Nah, kemudian ada proses laporan. Nah, pada proses 6 ini terdapat juga data detail penerimaan, data detail pemesanan, dan data pengguna yang kemudian dilaporkan ke manajer. Selanjutnya DFD level 1. Pada DFD level 1 ini terdapat 2 proses yaitu laporan transaksi dan laporan pelayanan. Laporan transaksi berupa data pengguna, data pemesanan, dan data penerimaan dari data store pengguna, data store pesanan, dan data store penerimaan yang dikirimkan ke manajer berupa laporan transaksi. Selanjutnya pada laporan pelayanan, terdapat data feedback pengguna dari data store feedback yang dikirimkan ke manajer berupa laporan pelayanan. Oke, selanjutnya pemodelan data yaitu IRD. Terdapat 6 tabel yaitu pengguna, feedback transaksi, detail pemesanan, detail penjemputan, dan detail penerimaan. Nah, pada tabel pengguna terdapat relasi dengan tabel transaksi yaitu berupa pemesanan. Kemudian feedback dan pengguna memiliki relasi yaitu memberikan. Lalu feedback memiliki relasi dengan transaksi yaitu punya. Kemudian transaksi memiliki hubungan dengan detail pemesanan, detail penjemputan, dan detail penerimaan. Relasi tersebut berupa punya. Oke, selanjutnya relasi antar tabel. Nah, pada relasi antar tabel ini, tabel pengguna berelasi dengan tabel transaksi dan feedback. Kemudian tabel transaksi memiliki relasi dengan penjemputan, penerimaan, pemesanan, dan feedback. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tabel penjemputan memiliki relasi dengan tabel penerimaan. Oke, selanjutnya perancangan antarmuka atau interface. Yang pertama adalah prototype. Prototype dari sistem informasi ini bisa diakses melalui link di presentasi. Lalu langsung saja ke user
interface aplikasi. Yang pertama adalah halaman awal, terdapat tombol login dan sign up. Selanjutnya halaman login, lalu kemudian halaman sign up, lalu kemudian halaman dashboard ditemukan setelah berhasil melalui login. Ada profil pengguna yang berisi data diri pribadi pengguna, lalu ada halaman paket pengguna yang isinya adalah daftar paket-paket pengguna, lalu ada halaman promo, lalu ada halaman detail promo, halaman pemesanan, lalu ada halaman pencarian driver, lalu ada halaman perjalanan paket, lalu ada halaman profil driver, kemudian ada halaman chat driver, lalu ada halaman penerimaan paket, lalu ada halaman customer service, lalu ada halaman chat customer service, lalu ada halaman feedback. Cukup sekian presentasi final project dari mata kuliah analisis dan desain sistem informasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.